Pria kaya ini yang sedang mengemudi mobil. Tiba-tiba telepon berdering. Hampir menabrak gadis ini. Untungnya dia menghentikan mobil tepat waktu. Menyebabkan Murbei di tangannya jatuh. Wanita ini tiba-tiba terkejut. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Pria itu turun mobil dan tanyakan gadis kecil. Apakah kamu tidak punya mata? Dia tidak menyerah, tetapi memarahinya. Kepribadian gila ini persis seperti ibunya. Pria ini tidak tahu bahwa gadis itu adalah putri mantan pacarnya pada 5 tahun yang lalu. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Ketika siap pergi, dia lihat gadis sendirian. Jadi sedikit rasa tidak aman. Sehingga dia menurun suaranya untuk mintanya naik mobil. Karena dia mau bawakannya pulang dengan aman. Namun gadis kecil itu tetap mau memetik Murbei. Dia masih ada pertemuan penting. Tapi masih juga tunggunya 20 menit. Baru ajaknya naik mobil. Melalui percakapan di jalan, dia tahu ayahnya sangat sibuk. Selama ini, belum pernah pulang. Sampai rumah, gadis kecil itu minta dia melepas sabuk pengamannya. Dan membantunya buka pintu. Tidak menyangka bahwa seorang Taipan seperti dia masih harus melayani seorang gadis kecil dengan begitu setia. Melihat putrinya pulang, Eda sekarang dapat yakin. Gadis itu segera memberitahu ibunya bahwa orang itu membawanya pulang. Eda menoleh untuk melihat. Tetapi masih tidak bisa melihat wajah pria itu. Lalu dia mengajari putrinya. Jangan masuk ke mobil orang asing nantinya. Setelah Serkan berdiskusi dengan mitra, dia tidak tahu bahwa pacarnya yang putus dari 5 tahun yang lalu juga ada di sini. Mungkin hari ini akan menjadi pertemuannya yang paling tak terlupakan. Ketika dia dalam perjalanan kembali, dia secara tidak sengaja menoleh dan melihat sosok yang sangat akrab. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Mengira dia diri berhalusinasi. Setelah berkali-kali menoleh untuk memastikan, apakah orang itu adalah orang yang selalu dia inginkan kan? Sampai mata itu menoleh padanya. Memang wanita yang membuatnya gila. Dia takut ketika menoleh untuk melihat lagi, dia akan menghilang. Eda juga tidak bisa mempercayai pada matanya. Sekaligus panggil namanya. Memang tidak salah. Benar pria yang tidak setia itu. Kemudian, keduanya tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arah satu sama lain. Matanya sekarang dipenuhi air mata. Kedua kekasih itu saling berpelukan erat setelah lama tidak bertemu. Kerinduan juga merupakan kebahagiaan. Tetapi juga sangat menyedihkan. Melihat pria di depannya, dia tiba-tiba merasa sangat aneh. Dia mengundangnya dengannya minum kopi. Pada saat ini, putrinya tiba-tiba berlari kembali. Eda segera menjadi khawatir. Dan menyuruhnya menunggunya di dalam mobil. Dalam waktu dekat, dia harus segera menyembunyikannya. Dia cepat minta sahabatnya untuk membawa anaknya pulang. Sama sekali tidak membiarkan Serkan melihat. Setelah duduk di dalam mobil yang akrab, mereka terdiam meskipun sudah lama tidak bertemu. Atau apakah perasaan mereka berubah? Tawa ceria dan tawa setiap hari sekarang hilang. Dalam percakapan malu-malu, dia menceritakan kisah bahwa dia bertemu seorang gadis kecil yang memetik pohon Murbei dalam perjalanan ke sini. Dan menyalahkannya karena mengotori mobilnya. Jujur saja, dia sangat tidak puas dengannya. Eda tersenyum. Dia benar-benar tidak berubah. Masih membenci anak-anak seperti itu. Awalnya dia mau mengatakan yang sebenarnya. Tapi memikirkannya lagi dan lagi, lebih baik biarkan saja. Lalu mereka pergi ke warung kopi yang sudah dikenalnya. Setelah Eda pergi, dia tidak datang ke sini lagi. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Setelah menyelesaikan studinya, Eda menjadi tukang kebun. Dan penyakit jantungnya terkontrol. Awalnya berpikir bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka akan dapat duduk mengagumi pemandangan dan berbicara. Tetapi tidak menyangka bahwa Serkan hanya menyebutkan pekerjaan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia hidup selama 5 tahun terakhir. Seseorang memberikan hatinya untuknya. Tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Bahkan mengatakan dalam kalimat yang tidak berperasaan bahwa itu adalah kesalahan untuk membawanya ke dalam hidupnya. Setelah dengarnya, Eda sangat terluka. Melihat idiot yang tidak mengerti cinta apa yang duduk di depannya.
Dia benar-benar terdiam. Jadi dia meminta izin untuk kembali dulu. Sampai malam, Serkan meminta bantuan sahabatnya. Mengatakan bahwa dia tidak pernah berubah. Eda sedang bertelepon dengan sahabatnya. Dia berkata bahwa dia merasakan perasaan antaranya dan dia telah berubah. Kulit wajah pria ini sangat tebal. Menggunakan alasan untuk bertemu dengan mitranya. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengannya. Eda mengatakan dia tidak ingin melihatnya lagi. Terus berbicara, tetapi Serkan masih melepaskannya tangan. Menakut-nakuti dia terkejut mundur belakang. Tapi tak terduga, hanya ada sesuatu di kepalanya. Dan dia hanya membantunya menurunkannya aja. Dia langsung mengajukan pertanyaan padanya. Bisakah kita berkencan lagi? Karena dia 5 tahun yang lalu dia sakit. Dia hancur karena dia tidak bisa menerima kebenaran. Sedangkan Eda masih ingin peduli padanya. Tetapi ditolak olehnya. Karena Eda sangat patah hati sehingga dia meninggalkannya. Mengingat pertemuan yang tidak menyenangkan kemarin. Melihat kembali kalung yang dia simpan untuk waktu yang lama. Dia ingin menggunakan momen ini. Untuk melihat apakah dia bisa menambahkan harapan lagi. Dia memutuskan untuk mengejarnya lagi. Tapi di luar dugaan, Eda langsung menolak. Tapi dia tetap mengatakan bahwa aku akan berada di sini. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa berpikir perlahan. Eda buru-buru memanggil temannya. Minta mereka untuk merawat putrinya dengan baik. Sama sekali jangan biarkan Serkan melihatnya. Dia sedang berdiskusi dengan mitranya di rumah. Tiba-tiba seorang pria membawakan 2 cangkir kopi untuk Eda. Serkan tercengang. Siapa dia? Yang meletakkan tangannya di bahunya lagi. Rekannya memanggilnya beberapa kali, dia baru sadar kembali. Setelah diskusi selesai, Serkan duduk sendirian di pantai. Melek terkejut setelah melihatnya. Tiba-tiba sebuah balon datang dan menumpahkan segelas air di atas mejanya. Dia siap marah pada orang itu. Saat ini sosok yang dikenalnya melangkah maju. Tanpa diduga itu adalah gadis pemetik murbei yang dia temui di jalan. Jadi dia bilang maaf padanya. Kepribadiannya masih sangat sulit diatur begitu. Hanya segelas air dan sekarang sangat panas. Kamu tidak kedinginan juga, mengapa minta maaf? Dia juga merasa tidak berdaya terhadapnya. Jadi dia memutuskan untuk menyita bola ini. Melek bersembunyi di sudut dan tidak berani berbicara. Saat ini ada seorang pria datang. Gadis memanggil pria ini ayah. Melihat ayahnya datang, dia kembalikan bola ke gadis itu. Sebelum pergi, dia masih berkata, "Aku tidak sukai paman SAKM Bolat." Kali ini, dia sudah membuat dendam terhadap gadis ini. Keduanya tidak tahu apakah mereka harus dianggap ditakdirkan atau tidak. Eda juga orang dengan kepribadian yang sulit diatur begitu. Bahkan dengan sengaja mengabaikannya, berpura-pura tidak mengenalnya. Kemudian, Serkan pergi mencari Eda lagi. Dia tidak banyak kata. Baru saja datang, telah meminta maaf padanya tentang masalah kemarin. Hanya dalam 1 malam, bagaimana orang bodoh sepertinya bisa begitu pintar? Melihat ekspresi tulusnya, Eda juga berpikir lebih baik mengabaikannya saja. Selanjutnya, dia mengundang Eda makan malam bersamanya. Jadi ini pengejarannya? Jika kamu suka main trik. Satu orang satu dunia, setiap orang memiliki pikirannya sendiri. Tetapi keduanya telah mempersiapkan dengan sangat hati-hati untuk kencan malam ini. Eda memilih gaun one piece biru langit. Dengan riasan halus di wajahnya. Melihat ke arah Serkan yang telah menunggunya untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba teringat masa lalu. Jika bukan karena fakta bahwa 5 tahun yang lalu, dia selalu menyakitinya. Maka putus adalah pilihan yang tidak berdaya. Meskipun mereka sudah berpisah selama 5 tahun. Mereka masih ingat dengan jelas tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia masih ingat apa yang dia suka dan memesan untuknya. Dan Eda mulai mengambilkan makanan untuknya. Malu banget. Dia sudah punya kebiasaan seperti itu. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia masih memiliki perasaan untuknya. Keduanya senyum. Berbicara tentang masa-masa indah sebelumnya. Ketika berbicara tentang alasan mengapa dia meninggalkannya. Dia menangis. Bukankah itu karena kamu menunda pernikahan dan masih memperlakukan aku dengan dingin? Apa aku harus lakukan ya?
Dia tiba-tiba menyadari. Dan juga tahu bahwa dia sudah salah. Sekarang Eda telah punya kehidupan yang inginkan. Dia berkata dengan dingin. Jika kamu masih memiliki hati nurani. Bir gram sevgi kaldıysa içinde Jika kamu masih mencintaiku walau sedikit. gidersin. Maka pergilah dari sini. Ketika mereka tidak bisa bertemu, dia selalu merindukannya. Tetapi ketika mereka bersama, saling menyiksa. Hal-hal yang tersembunyi di hati begitu lama akhirnya terungkap. Hari berikutnya, dia bertemu dengan teman-teman di pantai. Saat ini Serkan lewati. Suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat canggung. Lalu Eda datang. Dan bertanya kenapa dia belum pergi. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil ibunya. Ibu. Serkan menoleh untuk melihat. Bukankah ini gadis pemetik murbe itu? Mengapa panggil Eda ibu? Ketika Eda berusaha mengeluarkannya dari sini. Tiba-tiba ada suara yang memanggil. Bu. Panggilan ibu gadis itu membuat semua orang sangat terkejut. Serkan tercengang. Apa-apaan ini? Kenapa dia panggilmu sebagai ibu? Penampilannya sangat tiba-tiba untuk Eda. Pada saat genting, Melek datang. Mengatakan itu adalah putrinya. Aku ibunya. Untungnya Mejek datang untuk menyelamatkannya sekali. Tetapi Serkan juga memiliki beberapa keraguan. Kulit mereka beda banget. Melek bilang namanya. Mengatakan bahwa dia adalah salinan sempurna dari dirinya. Semua orang masih ragu. Mereka bahkan belum bertemu suami Melek, jadi kenapa dia punya anak? Melek dengan cepat menunjuk pria berjanggut yang berdiri di sana. Itu adalah suamiku. Dia berjalan ke arahnya dan banyak mencium pria itu. Pria itu begitu dibawa pergi oleh Melek. Menenangkan segalanya. Tapi Serkan masih tidak percayanya. Pria tadi bertemu dengan Eda. Tanyakan apa yang terjadi. Kenapa dia menjadi suami Melek? Eda sudah bilang kebenarannya. Gadis kecil itu adalah anak Serkan. Sejak Serkan divonis kanker 5 tahun yang lalu. Setelah kondisi jantungnya membaik, Eda selalu ingin menikah dengannya. Tetapi Serkan menunda-nunda, mengatakan bahwa dia sibuk sehingga dia tidak bisa menikah. Ibunya juga mengatakan untuk membantunya. Dia ingin mereka cepat menikah dan punya anak. Tapi Serkan tidak suka anak. Dan dia juga tidak ingin punya anak. Dia bahkan dengan marah mengatakan padanya untuk tidak berbicara tentang pernikahan dan memiliki anak lagi. Eda sangat marah dan kecewa sehingga dia meninggalkannya. Dia merasa bahwa dia seperti anak kecil yang mencari mainannya lagi. Ingin melihat apakah mainan ini masih bisa dimainkan. Dalam hatinya dia sangat bertekad. Mainan ini tidak bisa dia mainkan lagi. Dugaannya adalah jika dia membiarkannya kehilangan minat pada mainan ini, dia akan pergi sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia pergi ke Italia untuk belajar, dia mengetahui bahwa dia sedang mengandung anak Serkan. Jadi dia memutuskan untuk melahirkan anak itu sendiri. Serkan dengan suasana hati yang marah. Sedang berjalan di jalan, melihat bola. Dia menendangnya dengan kakinya. Tak disangka, tendangannya mengenai model rakitan gadis itu. Gadis itu meminta maaf padanya. Apakah bercanda? Mengapa dia meminta maaf kepadanya? Setelah melihat model rumah di atas meja yang dia rakit. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki bakat arsitektur. Bahkan orang arogan seperti dia tidak bisa tidak mengaguminya. Kemudian dia membungkuk dan meminta maaf kepada gadis itu. Kemudian dia menemukan mitranya. Dia ingin merevisi rencana pembangunan yang diusulkan. Semua harus diulang dari awal. Termasuk Taman Bunga Eda yang juga harus direnovasi. Rekannya meminta Eda untuk melakukan apa yang dia katakan. Eda tidak tahan dengan ini. Rupanya karena dia sengaja melakukannya. Serkan menyuruh rekannya untuk perlahan berbicara dengan Eda. Atas permintaan wanita itu, Eda akhirnya harus berkompromi. Serkan berdiri di sudut dan tidak bisa menahan senyumnya. Karena untuk bekerja dengan Eda, Serkan benar-benar merencanakan dengan sangat hati-hati. Saat bekerja, cetak biru Eda dikembalikan. Eda tidak percaya bahwa, bahkan setelah banyak revisi, masih ditolak Serkan.
Jadi Eda marah dan ingin pergi ke Serkan untuk menanyakannya. Tapi itu dalam rencana Serkan. Baru keluar sudah ada mobil yang jemputnya di depan. Dia juga segera memberitahu staf tentang liburan. Untuk memberi ruang bagi mereka. Sahabat melihat ini dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Serkan ingin lakukan apa? Dia jelaskan bahwa, kamu pulang cepat aja, pergi kemana yang inginkan. Tapi sepertinya temannya telah meninggalkan rumah karena perselisihan keluarga. Jadi dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Setelah banyak nasihat, dia bilang temannya bahwa jika dia tidak punya tempat lain untuk pergi, sewa hotel aja. Begitulah dia bisa mengusir orang ini. DJ Ramrakan. Dia sangat kejut. Tidak ada yang di kantor. Tapi dia juga dengan cepat memahami segalanya. Tapi dia tidak ingin mengeksposnya. Serkan juga setuju bahwa mereka hanya akan membicarakan pekerjaan. Dan keduanya menjalani bisnis mereka dengan bahagia. Bahkan setelah 5 tahun berpisah, mereka masih terlihat sangat dekat. Sampai malam, dia juga menyiapkan makanan yang mewah dan romantis. Eda juga sangat tertarik. Tentang romansa ini, tidak ada yang seperti dia. Melihat keindahan di depannya, dia hampir kehilangan akal. Serkan juga semakin menjadi baik. Hati mereka bergetar hebat. Serkan segera membuka pintu untuk menghirup udara. Eda melihat keluar. Mawar yang dia tanam 5 tahun yang lalu telah tumbuh begitu besar. Tak disangka, bertahun-tahun telah berlalu, dia masih peduli padanya. Kemudian keduanya saling memandang dengan penuh gairah. Tidak peduli bagaimana kamu berpikir. Cintaku padamu selalu benar.